Saya sih bukan melihat dari diaspora atau tidaknya gitu ya. Bagi saya siapapun yang sudah berpaspor Indonesia punya hak yang sama untuk membela tim nasional gitu kan bagi saya. Yoi, jumpa lagi dalam Ruang Bola, podcast paling berani bicara bola. Bersama saya Ignatius Indro dan juga sayang sekali nggak ada Dedik untuk hari ini. Tapi kita tetap mengundang narasumber yang wow. Ini salah satu adalah legenda yang benar-benar membuat gue mendukung timnas sampai saat ini. Bung Kurniawan Dwi Yulianto. Apa kabar? Baik, Bung. Siap. Ya, Bung. Ya. Ini kita udah lama banget sebenarnya terencana untuk podcast hari kesampaian sekarang. Baru kesampaian. Nah, Bung, cerita dikit dong tentang bagaimana ketika saat dulu ya ketika menjadi striker timnas itu gimana, Mas? Iya, sebenarnya saya kecil gitu kan cita-cita anak kecil di kampung kan cukup sederhana lah, hanya pengen main bola ketika itu karena terinspirasi Piala Dunia 82 gitu. Jadi saya pengen rasanya gue pengen main bola, pengen keluar negeri, pengen naik pesawat gratis gitu kan, sesimpel itu gitu kan. Tapi karena mimpi itulah yang selalu memotivasi saya, dan bahkan ketika saya main bola pertama di kampung, di SSB, itu sebenarnya posisi saya bukan striker. Oh, bukan striker malah ya? Saya mulai main bola di SSB itu posisi sebagai libero, kemudian naik ke stopper, kemudian ke gelandang, ke midfield, dan di midfield itu akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa lah. Masuk ke Diklat Salatiga, baru di Diklat Salatiga karena kakak angkatan kita lulus nggak ada striker, jadi saya dimainkan di striker, dan ya mungkin rezekinya di striker gitu. Nah, tapi kan dulu kan sempat sebagai salah satu striker yang paling ditakuti. Enggak. Ya, apalagi ketika jebolin gawang tuh loncat ke jaring ya. Itu yang saya ingat banget ketika Mas Kurniawan melakukan itu. Nah, ini dulu bisa menjadi striker utama seperti itu, apa yang Mas lakukan, Mas? Jadi sebenarnya kan memang kalau di sepak bola kan kita semua orang lah menganggapnya tugas striker adalah mencetak gol gitu kan, dan ya saya merasa tanggung jawab dengan kepercayaan dari pelatih untuk selalu maksimal di kesempatan yang diberikan gitu kan. Artinya ya tugas saya sebagai striker dengan segala kelebihan dan kekurangan saya gitu kan, karena saya menyadari bahwa sebagai seorang striker saya sebenarnya bukan tipikal striker yang ideal gitu kan. Dari postur tubuh saya sangat kurus gitu kan, kemudian saya juga bukan tipikal striker yang bisa nahan bola lama, bukan yang full skill gitu kan, tapi saya coba untuk berpikir bagaimana saya memaksimalkan kelebihan yang saya punya, karena kan salah satu yang saya punya waktu itu kan finishing, kemudian sprint pendek gitu kan. Jadi saya selalu berpikir kalau saya banyak bermain dengan nahan bola, tentunya saya akan disikat lah sama defender kan. Zaman itu kan defender juga gahar-gahar gitu kan. Jadi saya coba berpikir untuk saya harus dapat bola di sini dengan create space, melakukan check in check out lah bahasanya kan, buka ruang untuk dapat bola, kemudian dengan tidak banyak sentuhan untuk melakukan eksekusi ke gawang gitu. Ya, itu kan dulu Mas mencetak 33 gol dari 59 pertandingan bersama timnas. Apakah itu juga didukung oleh teman-teman timnas lainnya, atau seperti apa, Mas, ketika bisa mencetak begitu banyak gol? Ya pasti ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, saya bukan tipikal yang kuat dengan bola, yang melakukan dribbling sendirian lawan 3-4 pemain, bukan tipikal saya. Jadi saya bermain itu depend on teammate saya gitu kan. Saya memerlukan suplai bola dari midfield, saya memerlukan
crossing bola dari winger, dari sisi kanan atau sisi kiri, dan alhamdulillah sangat diuntungkan saya ketika di tim nasional itu disupport oleh gelandang-gelandang yang menurut saya luar biasa gitu kan zaman itu, di mana ada seorang Ansari Lubis yang menurut saya adalah ya profesornya profesor untuk di sepak bola Indonesia that time lah gitu kan. Kemudian ada Fahri Husaini, kemudian ada Eri Irianto, ada Bima Sakti di mana di midfield, kemudian di winger crossingnya juga ada Gusnedi Adang, ada Anang Ma'ruf, ada Agung Setiabudi yang punya kualitas crossing memanjakan seorang striker. Jadi saya sangat terbantukan oleh kualitas mereka gitu kan. Sehingga ketika saya eksekusi bola, benar-benar bola yang boleh dibilang memanjakan striker lah. Gitu. Iya, Mas. Tapi kalau ketika saya mengamati timnas dari dulu, ini setelah Buah Salosa selesai, kayaknya kita agak kesulitan untuk mencari striker yang benar-benar mematikan. Ini faktornya apa sih, Mas? Jadi sebenarnya saya sih sebenarnya tidak setuju kalau misalnya kita susah cari striker gitu kan. Karena pada faktanya banyak talent muda, banyak pemain muda di youth level yang punya kualitas striker yang luar biasa gitu kan. Memang kendalanya ketika masa transisi mereka dari youth level ke senior, mereka ini kan harus berkompetisi dengan para pemain-pemain yang main di liga profesional. Sementara kita tahu tren sepak bola zaman sekarang mulai setelah eranya Buas dan segala macam itu kan selalu menggunakan formasi satu striker. Ketika di tim profesional, satu striker itu kan jatahnya untuk pemain asing biasanya. Sedikit sekali klub yang berani memberikan kesempatan untuk main lokal. Jadi mungkin itu salah satu faktor penyebab kenapa kita sedikit susah mencari striker yang benar-benar bisa diandalkan gitu kan. Karena memang hanya latihan saja menurut saya tidak cukup gitu kan. Mereka butuh jam terbang, butuh kompetisi yang dengan level tinggi sehingga mengasah dan meningkatkan level mereka di permainan. Nah, tapi kan Mas Kurniawan ini salah satu juga striker yang atau pemain yang berkesempatan dalam program Primavera dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi kelebihan dari program Primavera seperti itu? Ini kita bicara masa itu waktu itu ya, artinya kan sepak bola semua sudah berkembang lah, dan perkembangan sepak bola kan sekarang bisa diakses dengan mudah oleh siapapun lewat apapun dengan adanya digital semua lah. Nah kalau waktu itu kan memang ketika di Indonesia kita itu mindset kita ya udah kita main bola itu passion kita gitu kan. Kita belum punya tujuan setelah main bola ini apa sih sebenarnya, tujuan kita main bola apa sih. Tapi karena memang kecintaan kita dengan sepak bola, jadi kita sangat menikmati sepak bola itu gitu kan. Dan ketika ke Italia, di situ kita benar-benar belajar, boleh dibilang main bola itu dari nol. Bagaimana secara taktikal, bagaimana sistem main, bagaimana individual, unit dan tim taktikal diajarkan. Kemudian yang paling kita benar-benar dapat itu adalah how to be a professional player gitu kan, bagaimana menjadi seorang pemain profesional yang sejati gitu kan. Kita diajarkan bagaimana memanage diri kita, bagaimana kita mengatur pola hidup, bagaimana mengatur jam istirahat, pola makan seperti apa, terus latihan yang benar itu seperti apa. Jadi itu kita benar-benar kebuka mindset kita bahwa untuk menjadi seorang pemain profesional itu prosesnya seperti ini gitu kan. Dan dari situ juga saya dan mungkin banyak sekali teman-teman yang di Primavera itu mulai menyadari bahwa ya tujuan kita main bola itu untuk dapetin sesuatu gitu kan. Jadi kita tidak hanya sekedar passion, tapi lebih dari itu bisa menjadikan sepak bola menjadi pekerjaan kita gitu kan. Jadi kita harus bisa memanage value kita harus bisa menjaga value kita, dan pengorbanan kita itu nggak sia-sia gitu kan, karena kita udah ngorbanin masa muda, sekolah, terus masa bermain dengan teman-teman, terus jauh dari keluarga. Jadi harus dapat sesuatu dari sepak bola, minimal ketika kita pensiun gitu kan, kita tidak merepotkan atau menyusahkan orang lain gitu kan. Nah waktu di Primavera kan juga sempat
masuk ke dalam tim Sampdoria. Ya. Apa sebenarnya ketika Mas Kurniawan masuk ke sebuah klub Sampdoria yang dulu memang begitu ngetop ya di Indonesia, begitu superior juga di Italia gitu. Itu apa yang membedakan klub-klub seperti itu? Wah ya, waktu itu ini ya, artinya memang tim Primavera itu kan kerjasama dengan tim Sampdoria waktu itu. Jadi kita tuh diberikan kayak reward. Jadi bagi siapapun yang progresnya atau performanya bagus di kompetisi Primavera dikasih kesempatan untuk berlatih dengan tim Sampdoria senior. Dan saya salah satu pemain pertama yang diberikan kesempatan itu. Jadi ketika berlatih dengan mereka itu memang ya beda gitu kan, karena di situ waktu itu masih ada Mancini, Lombardo, Plet, Ruud Gullit, ada Karembau, semua pemain. Jadi saya bisa merasakan bagaimana terutama respect-nya para pemain muda ke para pemain bintang ini kan. Artinya mereka bahkan dari locker room juga dibedakan gitu kan. Locker room yang pemain mereka top itu di sebelah sini walaupun nyambung, tapi untuk pemain muda ada di sebelahnya gitu. Walaupun nyambung. Jadi saya menilainya dari hal yang positifnya bahwa proses untuk menuju ke situ lu harus melewati masa-masa ini gitu kan. Jadi itu benar-benar yang tidak terbayarkan lah. Bagaimana saya biasa berlatih dengan teman-teman, tapi begitu berlatih dengan mereka, bermain dengan latihan dengan intensitas yang tinggi, dengan pressure yang luar biasa, kemudian kualitas teknik individunya juga luar biasa. Jadi suatu pengalaman yang luar biasa. Lombardo ya Mas, pernah bermain sama sosok itu ya. Saya ingat banget ketika Sampdoria ke Indonesia ini bahkan sampai pulang cuma pakai celana ketika bajunya semua diminta oleh ini. Nah, apa kesan-kesan dari pemain-pemain seperti Lombardo melihat Indonesia saat itu? Ya kan setelah tur di Indonesia itu kan kita ke Cina, kemudian ke Thailand, ke Hong Kong. Jadi banyak dari terutama kayak waktu itu kalau nggak salah itu barengan waktu Thomas Cup bulu tangkis. Jadi rasa ingin tahu mereka tentang Indonesia itu sangat tinggi gitu kan. Bahkan saya sempat dipanggil oleh Mancini, dia tanya, olahraga yang populer di Indonesia itu apa gitu kan. Mereka surprise banget lah melihat antusias penonton seperti itu. Bahkan sebelum di Gelora Bung Karno juga kita ada latihan dulu di Bali gitu kan. Mereka yang nonton juga luar biasa. Jadi mereka sangat kaget gitu kan. Ternyata ya pecinta sepak bola Indonesia sangat luar biasa. Terus Mancini juga tanya olahraga apa lagi selain sepak bola dan bulu tangkis gitu-gitulah. Artinya mereka sangat respect lah dengan Indonesia, dengan rakyat yang begitu banyak, walaupun sepak bolanya mungkin belum dikenal tapi excited terus antusias dari supporter itu luar biasa. Nah, kalau misalnya kita melihat timnas saat Mas Kurniawan di sana dibandingkan dengan sekarang, ini apa Mas kalau yang membedakannya? Kalau dulu tentunya selain banyakkan pemain lokal tentunya ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa ya membandingkan atau comparisonnya bukan apple to apple lah menurut saya kan, ketika zaman itu dengan sekarang gitu kan, karena memang perkembangan sepak bola kan terus berjalan gitu kan. Dulu mungkin kita tim-tim yang kayak Kamboja, Laos itu kan mungkin sepak bolanya belum begitu ini, tapi kan sekarang kita lihat hampir semua negara semua pengen maju sepak bolanya gitu kan. Terus ya nggak bisa dibandingkan lah ya, karena kalau sekarang juga hampir semua negara mengikuti perkembangan sepak bola, tren sepak bola seperti apa, metode kepelatihan seperti apa, terus sistem di kompetisinya seperti apa, sehingga mereka menginginkan tim nasional yang kuat gitu kan. Bahkan pembinaan di masing-masing negara juga dikebut gitu. Nah, artinya kan semua negara benar-benar berlomba-lomba untuk
menjadikan sepak bola olahraga yang nomor satu gitu kan. Jadi tantangannya mungkin lebih berat di sekarang gitu kan, karena kita nggak sendirian nih bersaing kan, hampir semua negara, terutama kita bicara di ASEAN dulu lah. Di ASEAN ini semua negara juga melakukan pola pembinaan yang sama, kompetisinya juga semua hampir profesional semua gitu kan. Nah kalau zaman dulu kan mungkin apa ya, saya sih merasakan gini ya, sebagai pemain nasional, karena dulu itu passion, terus nggak ada pikiran lain kecuali sepak bola. Jadi ketika kita bermain untuk merah putih, walaupun sekarang juga saya yakin ketika mereka pemain-pemain merah putih pasti akan berjuang mati-matian. Cuman kan dulu kita bisa benar-benar fokus karena memang apa ya, kita nggak ke distract hal-hal di luar sepak bola gitu kan. Kalau sekarang kan ada media sosial segala macam, jadi semua bisa jadi kritikus, semua bisa jadi orang yang lebih pinter dari pelatih segala macam. Sementara kan percayalah, para pemain itu nggak pengen bermain jelek, para pemain itu nggak pengen bermain kalah gitu kan. Cuman ya wajar kekecewaan kita. Saya sekarang sebagai pencinta sepak bola, ketika Indonesia kalah juga kecewa pastilah gitu kan. Cuman kan saya bukan yang mau terus ngejudge ini enggak, karena saya tahu proses mereka seperti apa gitu kan. Jadi ya saya berharap wajar, dan kritik tuh wajib gitu kan, tapi tetap ada filternya lah, karena biar gimana pun pemain nasionalnya adalah putra-putra terbaik bangsa kita gitu kan, dan mereka yang mewakili kita untuk mengangkat nama Indonesia gitu. Tapi ketika menjadi seorang pemain, otomatis yang dipikirin kan tadi Mas Kurniawan bilang ini yang dipikirin bola. Bikin stres nggak sih kayak gitu, Mas? Oh, ketika kita bela merah putih? Iya. Loh, sangat gitu sangat kan. Ya? Jangan dikira kita hanya ini. Wah, itu tuh udah kayak setiap pertandingan tuh udah kayak hidup mati gitu kan. Bahkan untuk tidur pun ketika besok mau bertanding itu luar biasa. Kita susah, ya? Untuk menghandle rasa itu setengah mati gitu kan. Kita butuh istirahat, sementara yang di kepala kita itu gimana kalau pertandingannya ini, gimana, itu campur aduk semua gitu kan. Jadi kalau ada pemain yang mengatakan saya bisa rileks, bohong lah saya bilang. Karena justru pemain yang nggak punya pikiran itu perlu dipertanyakan gitu kan, tanggung jawab untuk tim nasional seperti apa. Karena ketika mau bertanding itu kayak perang gitu, kayak kita mau zaman ini kita mau berantem gitu kan. Karena itu ya yang ditunggu-tunggu gitu kan. Walaupun setelah biasanya kalau udah masuk ke lapangan itu udah cair lah. Justru yang masa krusial itu sebelum pertandingan sehari itu benar-benar, makanya kan ada tim behind the team yang tugasnya untuk how to memanage para pemain ini menjadi relax, bisa menjadi pressure mereka menjadi hal yang positif gitu kan. Karena kalau nggak gitu kan berat gitu kan, ketika kita nggak bisa menjadikan pressure menjadi hal yang untuk memotivasi kita, energi kita pasti kebuang gitu untuk hal-hal yang misalnya selalu berpikir, aduh gue pengen, takutnya main jelek nanti dibully, ya itu makin inilah. Nah tapi biasanya pelampiasannya apa tuh Mas? Kalau misalnya seorang pemain, apalagi dulu ya belum ada media sosial, gitu kan, itu kan ketika orang mengcounter stres, itu biasanya pelampiasannya dulu apa Mas? Kalau saya sih sebenarnya simple ya. Dulu saya coba untuk biasa rileksnya, ya zaman dulu kan denger musik yang benar-benar bisa menjadikan diri kita, karena itu kan begitu kita kepikiran stressful gitu kan, itu kan kayak naik semua serba ini. Denger musik buat saya udah bisa menurunkan inilah pressure itu. Terus kadang-kadang baca buku, terus ya ngobrol sama teman gitu kan, gitu sih. Oke. Sekarang kita lihat sekarang timnas sekarang nih Mas. Kalau ngelihat begitu banyaknya diaspora yang bermain di timnas, ini menurut seorang legenda ini ancaman atau malah solusi? Saya sih
bukan melihat dari diaspora atau tidaknya gitu ya. Bagi saya siapapun yang sudah berpaspor Indonesia punya hak yang sama untuk membela tim nasional gitu kan. Bagi saya, as long dia benar-benar layak untuk dipanggil tim nasional. Karena kita pengen tim nasional adalah putra terbaik di bangsa ini gitu. Siapapun mereka. Jadi kita harus sepakat dulu semua bahwa pemegang paspor Indonesia ya punya hak yang sama gitu kan. Tapi kembali lagi mereka yang terbaik yang memang benar-benar harus bermain gitu kan. Jangan melihat kalau diasporanya memang performanya tidak baik, yang bagi saya tidak layak juga gitu kan. Yang penting pemain yang dipanggil itu benar-benar pemain yang terbaik sesuai kebutuhan pelatih untuk menghadapi suatu event apapun. Itu bagi saya. Dan karena yang saya tidak setuju kalau misalnya pemain yang bukan diaspora, yang tidak ada darah Indonesia, kita paksa untuk naturalisasi. Itu saya nggak mau gitu kan. Karena kan nggak ada sangkut pautnya gitu kan. Tapi kalau memang ada darah Indonesia kan punya hak. Secara haknya semua sama. Dan sebenarnya kan apalagi kalau memang mereka bermain di Liga Eropa, itu kan sebenarnya bisa menjadi role model untuk pemain-pemain yang notabene memang bermain di Indonesia. Jadi kita harus melihat dari angle yang positifnya lah gitu kan. Pemain yang memang bermain di sini ya jangan malu untuk belajar, terutama secara performa mereka baik di luar maupun di dalam lapangan gitu kan. Karena pada akhirnya kita pengen Indonesia menjadi yang terbaik gitu sih. Nah, tapi kalau dilihat dari kualitas diaspora yang ada, yang sudah di berpaspor Indonesia, apakah memang sudah sesuai dengan kualitas yang kita inginkan? Ya, kalau ya saya bukan di kapasitas saya untuk judge mereka seperti apa gitu kan. Tapi pemanggilan pemain segala macam kan itu wewenang pelatih, dan masing-masing pelatih itu kan punya game plan, punya cara bermain sendiri, punya filosofi sendiri. Jadi pemain yang pelatih butuhkan mungkin ada di mereka. Kan kita nggak bisa menyamakan persepsi saya mantan pemain misalnya, terus masyarakat awam dan mungkin pengamat sepak bola, nggak bisa kita menyamakan. Harusnya nih yang dipanggil, nggak bisa kayak gitu gitu kan. Poinnya adalah bagi saya ya kita harus dukung nih, kita harus support siapapun pelatihnya mau dari luar, dari Indonesia, lokal. Dia pasti sudah mempresentasikan apa yang menjadi filosofi game plan ke federasi lah, karena mereka kan dikontrakkan. Dan ya saya pun sebagai pencinta sepak bola nasional tentunya akan mensupport siapapun pelatih itu gitu kan, dengan ya mendoakan, memberikan support. Nah, kembali lagi tentu seorang pelatih pasti ada KPI juga gitu kan. Nah, dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu kan. Justru kalau tidak ada KPI tidak ada pertanggungjawaban, itu kan yang jadi masalah. Berarti kan nggak ada target apa-apa gitu. Jadi ya biasalah dalam sepak bola itu. Tapi saya sih ya lebih ke ininya ya lebih mensupport lah, mendukung apapun yang dilakukan pelatih, karena itu hak dia sebagai pelatih, karena dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk tim gitu. Tapi kalau dari kompetisinya Mas, kalau misalnya orang-orang kayak seperti Rizky Ridho sekarang ataupun saya masih ada untuk usia muda nih ada misalnya Iqbal Dwi Yange. Ini kan pemain-pemain yang cukup baik. Apakah mereka tuh lebih baik tetap bermain di liga lokal ataupun lebih baik kalau bisa di luar negeri lah gitu? Ini kalau kita kan ini ada kadang-kadang yang jadi permasalahan, ada dua hal yang berbeda gitu kan. Satu, masalah kebutuhan dari para pemain itu kan kita nggak pernah tahu
faktor kebutuhan mereka. Misalnya let's say di Liga Indonesia ternyata gajinya lebih gede. Ya. Misalnya. Ya. Tapi saya coba untuk melihat dari angle yang berbeda lah. Hmm. Angle secara teknisnya lah gitu kan. Seperti pemain-pemain nasional ini kan levelnya ya udah kita tahu lah levelnya, kualitasnya sangat bagus lah. Bagi saya pribadi, koreksi kalau saya salah itu belum tentu saya benar. Ya. Tapi menurut pemikiran saya, pemain ketika sudah punya level misalnya let's say sekian, itu bagi saya levelnya akan lebih meningkat, jauh lebih naik lagi ketika dia coba untuk bermain di kompetisi yang levelnya di atas kita. Okay. Ya, kalau keluar ternyata level kompetisinya di bawah kita, ya jangan ya. Kan bukan, kita carinya bukan luar negerinya, bukan abroadnya, tapi bagi saya ya di kompetisi yang levelnya harus di atas gitu kan. Karena pertimbangannya tentunya secara persaingan lebih berat. Yang kedua, kualitas kompetisinya kan harus di atas Liga Indonesia gitu kan, sehingga kemampuan dia pasti akan terus meningkat gitu kan. Ya, sebenarnya kan kita juga banyak pemilik klub yang ada di luar. Ada Como, ada Tranmere Rovers. Itu memungkinkan nggak sih pemain-pemain lokal gitu untuk bermain di sana? Ya apa ya? Sebenarnya to be honest lah, jujur kalau sebenarnya untuk di level mereka itu ya agak berat lah, karena kita juga harus tahu bahwa di Eropa itu pemain muda itu bukan ratusan gitu kan, ribuan pemain muda seluruh dunia itu pengen main di Liga Eropa gitu kan. Nah mereka ini kan bersaing untuk mendapatkan tempat itu gitu kan. Dan kalau menurut saya ya talent yang ada di Indonesia sebisa mungkin, semudah mungkin sudah ke sana gitu kan. Karena biar secara teknisnya belajar, secara taktiknya belajar, tapi secara mentality dan mindsetnya juga belajar gitu kan. Karena ya mohon maaf nggak akan lebih berat ketika menjadi bintang di sini terus trial atau bermain di sana. Karena pada faktanya ketika kita menjadi bintang di negara sendiri di Indonesia yang notabene sepak bola belum se-level dengan mereka, dan kita datang ke sana dengan ekspektasi begitu tinggi, itu akan berat gitu kan, karena kita bintang di sini belum tentu bintang di sana. Jadi harus mulai dari nol lagi, bahkan bisa dari minus gitu kan, harus mulai dari bekerja lagi karena lu bukan siapa-siapa lagi di sini gitu kan. Nah hal seperti ini pemain kita akan mampu nggak gitu kan, itu kan yang jadi pertanyaan gitu kan. Jadi makanya saya sih berharapnya kalau memang ada yang mau ke sana ya semudah makin muda makin bagus gitu kan. Jadi memang sudah prepare untuk hal itu. Tapi negara-negara mana yang memungkinkan kalau misalnya pemain-pemain kita ini pingin try di sana atau seperti apa, negara mana aja kira-kira Mas yang memungkinkan kalau berdasarkan pengalaman Mas Kurniawan ketika ke Primavera ke beberapa negara, kira-kira negara mana aja? Mana ya, kalau sebenarnya kalau talentnya dari muda misalnya 14 tahun ke bawah, misalnya kita punya talent yang memang luar biasa ya, ke negara manapun oke lah, karena ya sistem mereka seperti apa kita tahu lah, terus sport science seperti apa kita tahu lah. Jadi lebih memudahkan pemain ini untuk lebih berkembang, cepat berkembangnya gitu kan. Tapi kalau udah di umur yang ya misalnya 20 ke atas, saya rasa agak berat lah, karena kita tahu persaingan di sana juga seperti apa gitu kan. Bahkan ketika apa namanya ada salah satu pemain Como dulu kan, dia dari Senegal kalau nggak salah, karena saking pengen mainnya di
di Eropa dia itu sampai naik kapal dari Senegal, terus cari bapak angkat, ibu angkat di sana biar main di kompetisi amatir dulu biar kepantau. Jadi segitu perjuangan mereka untuk mendapatkan tempat, dan itu bukan satu orang di seluruh Eropa, itu kan banyak sekali yang pengen main di situ gitu kan dengan berbagai macam cara gitu kan. Jadi ya kira-kira pemain kita udah siap untuk itu enggak, untuk berjuang mendapatkan tempat itu, karena saingannya kembali lagi bukan hanya pemain lokal situ gitu kan, saingannya seluruh pemain muda yang ada di dunia gitu. Mas Koral pernah juga di Como ya. Itu kenapa nggak ada pikiran dari misalnya owner Jarum, beberapa pemain Indonesia gitu diajakin? Itu kenapa? Enggak, yang pasti kalau setahu saya kalau nggak salah itu kuota pemain asing. Kuota pemain asing itu waktu itu ya, waktu masih di seri B kalau nggak salah. Kuota asing itu dari senior sampai ke junior itu akumulasi jadi satu. Jadi kalau misalnya pemain asing ngambilnya junior, berarti kuotanya senior udah berkurang gitu kan. Nah, Indonesia kan termasuk dihitungnya asing, bukan Uni Eropa kan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau nggak salah waktu itu Fabregas itu pernah memantau pertandingan kita U23 ketika Indonesia lawan Irak kalau nggak salah, karena mereka mau, kalau nggak salah mau lihat lah pemain Indonesia, tapi akhirnya nggak ada pemain Indonesia yang mungkin nggak kurang sesuai dengan filosofinya Fabregas mungkin, dan waktu itu akhirnya mereka ngambil Ali Jassim, justru yang pemain dari Iraknya yang diambil ya. Oke, Mas Kurniawan, setelah menjadi pemain akhirnya menjadi pelatih, apa membedakan kesulitan keduanya ini? Jadi untuk menjadi pelatih itu kan nggak gampang gitu kan. Jadi saya juga lagi belajar menjadi seorang pelatih yang baik lah gitu kan. Maksudnya ya saya tahu prosesnya itu nggak gampang. Terus karena apa? Hal pertama tentu akan yang sangat terasa itu kita harus menekan ego kita. Jadi harus men-switch mindset kita yang tadinya dilayanin sekarang menjadi seorang pelayan. Itu dulu. Karena kalau kita jadi pelatih masih mengedepankan ego kita sebagai seorang pemain, ya pasti akan terjadi clash terus lah, ada gesekan terus dengan pemain gitu kan. Dan ya bersyukur sekali saya dapat kesempatan juga lah melatih tim muda kemarin gitu kan. Saya coba untuk belajar bagaimana menghandle pemain-pemain di bawah umur 17 itu ternyata juga nggak mudah gitu kan, karena kan secara mood mereka juga naik turun, jadi tidak hanya mendesain training program tapi harus menciptakan suasana keseharian segala macam. Tapi banyak pelajaran yang saya dapetin juga, dan saya akan terus belajar lah karena ya passion saya dan di sepak bola, dan ya saya pengen memberikan sesuatu untuk bangsa ini, itu aja sih. Kalau melatih klub kira-kira yang pingin Mas Kurniawan dapatkan klub mana nih? Aduh, enggak lah. Sebagai seorang ya profesional gitu kan. Jadi tim mana aja selagi kita sama-sama punya visi yang sama gitu kan. Karena bagi saya pribadi mungkin akan susah kalau memang kita nggak sejalan visinya gitu kan. Jadi saya pengen ya melatih klub yang ya tahu job desk masing-masing gitu kan. Karena sebagai pelatih nanti yang akan tanggung jawab dengan KPI yang diberikan, dan ya as manajemen juga tahu tugasnya seperti apa. Jadi jangan malah campur aduk lah gitu sih. Tapi enakan jadi pelatih atau jadi, kemarin Piala Dunia jadi panit kan? Enakan jadi pelatih apa jadi panit? Oh, ya lebih jadi pandit lah, karena lebih kita gampang. Hanya mengomentari gitu kan. Kalau pelatih ini kan nggak gampang gitu kan, karena banyak banget yang dipikirin. Jadi oke, yang kelihatan di depan mata aja lah,
menciptakan program latihan, membuat program latihan, terus kemudian menganalisa latihan itu dan itu setiap hari harus dilakukan, terus evaluasi latihan mana yang belum jalan, terus harus buat program latihan lagi, terus pertandingan, analisa tim lawan, terus mempersiapkan taktikal untuk tim kita, belum keseharian juga harus handle pemain sini misalnya ada masalah apa, terus coaching staff, terus kita harus menghandle juga official, banyak lah, belum tekanan dari misalnya dari luar yang supporter atau media segala macam. Jadi ya nggak gampang gitu kan untuk jadi pelatih, tapi ya namanya sudah passion nah gitu kan, kita harus fight lah. Ya Mas Kurniawan, sebelum kita bicara yang lebih berat, boleh. Ini kita ada kerjasama dengan UMKM. Ini namanya Angkringan _Ziva kalau di Instagram. Cobain ya. Cobain dong. Kita juga membuka kalau buat teman-teman yang punya UMKM, monggo komen di bawah, nanti kita akan hubungi. Semoga enak nih. Harusnya ya. Ini semua nih. Ya boleh. Terserah Mas aja. Kalau ini tumpangnya ada apa namanya? Kalau di gudeg apa, krecek? Ada kreceknya Mas. Semoga cocok ya Mas. Mas mau Mas? Silakan. Mantap. Top. Cocok ya Mas? Mantap. Recommended. Oke, Mas, kita akan bicara minum dulu dah sebelum bicara. Ya, yang agak sedikit bahaya nih. Piala AFF kemarin. Saya sebagai supporter timnas kecewa ketika bagaimana permainannya ketika melawan Vietnam dan juga Singapura. Kok kayak nggak punya greget ya. Kalau kalah pun sebenarnya hal yang biasa lah kalah. Tapi kalau permainannya nggak bagus, nggak menarik, kayaknya gimana gitu. Kalau Mas Kurniawan melihat itu bagaimana Mas? Ya sekali lagi saya bukan kapasitas saya untuk menjudge mereka lah, tapi memang ya kecewa itu pastilah sebagai pencinta sepak bola, karena dari awal sebenarnya saya ekspektasi saya timnya akan juara gitu kan, karena melihat squadnya kan sangat mewah menurut saya lah, walaupun pemain-pemain yang di Eropa kan nggak ikut, tapi tetap menurut saya mewah gitu kan. Memang di pertandingan lawan Vietnam tuh awalnya itu saya juga kaget, kayak anti klimaks di situ gitu kan, dan nggak expect juga mungkin kita pertama kita udah terlalu percaya diri ya akan bisa menang lawan Vietnam gitu kan, dan menurut saya juga salah satu kemarin kekalahan kita lawan Vietnam adalah kejelian dari pelatih dari Vietnam. Kita harus acungi jempol juga karena 2 golnya juga dari sisi kanan kita gitu kan, terjadi counter attack karena kita tahu kita mau full attack tapi ya kita tahu waktu itu kan yang di kanan Eliano yang nggak salah, ya kita tahu kualitas dia kan luar biasa ketika attack, dan mungkin defense-nya agak sedikit bukan jelek enggak, tapi
agak sedikit Terlalu maju. kurang lah gitu kan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh Vietnam kemarin kan, golnya kan counter attack dari sisi kanan gitu kan. Jadi saya sih lebih ke mengakui kejelian dari pelatih Vietnam melihat celah yang ada di timnas kita gitu kan. Semua 3 golnya kan counter attack. Mereka sadar betul bahwa ball possession pasti Indonesia akan menguasai gitu kan. Jadi mereka bermain sangat rapi, sangat kompak. Mereka betul-betul defense sehingga ketika menang bola melakukan counter attack dan berjalan dengan mulus gitu kan. Bahkan kemarin di final leg 1 lawan Thailand juga kita tahu gitu kan, mereka bisa menang di Thailand dengan skema main yang sama. Mereka coba defend, kemudian counter attack gitu kan. Mungkin ini yang tidak diantisipasi dengan baik oleh tim kita ketika berhadapan dengan Vietnam gitu. Apakah itu terlalu tergantung pada figur Tom Haye? Ketika Tom Haye dimatikan ketika melawan Vietnam, ini seolah-olah seluruh tim ini nggak bisa berkembang sejauh bagus. Enggak juga sih menurut saya, karena kualitas pemain yang ada juga bagus-bagus gitu kan. Maksudnya secara individu pemain kita ya di atas rata-rata lah menurut saya. Tapi memang kita seperti ketika lawan Vietnam gitu, kita memang banyak ball possession iya, tapi banyak di daerah sendiri. Terus kemudian kalau ini analisa saya ya, maksudnya saya bukan sok jago, sok pinter, enggak sama sekali. Tapi memang bola yang masuk ke penalti area Vietnam tuh minim sekali gitu kan. Sementara kan untuk butuh gol kan harus banyak ke situ gitu kan. Jadi kurang orang ketika kita attack, mungkin jadi banyak bolanya memang main ball position, kita penguasaan bola, tapi kurang tajam, kurang efektif untuk ke arah gawang sih saya. Kalau dari pertahanan sendiri, kalau Mas Kurniawan melihat kenapa Rizky Ridho dan juga Nadeo ini nggak sebagus biasanya di AFF kemarin? Nggak, maksudnya kita nggak bisa menghakimi seperti itu juga gitu kan. Karena kan pemain itu kesalahan itu pasti ada lah gitu kan. Memang sayangnya kesalahan yang mereka buat kan terjadi gol gitu kan. Akhirnya kita kalah gitu kan. Ya performa pemain itu kan naik turun tuh hal yang biasa di setiap pertandingan gitu kan. Memang ya kita tetap harus support mereka. Siapapun itu, bukan hanya Rizky Ridho dan Nadeo, siapapun yang main tim nasional saya akan selalu support lah. Walaupun ya harus belajar dari semua itu gitu kan. Nggak bisa di pertandingan internasional level berbuat kesalahan kecil yang akhirnya jadi gol. Itu harus belajar dari semua kesalahan lah. Kalau Mas Kurniawan memandang Piala AFF atau dulu Piala Tiger ya Mas, ini sepenting apa sih Mas Piala AFF ini? Ini kalau saya pribadi ya, bagi saya ketika kita bermain untuk merah putih mewakili bangsa, apapun pialanya itu sangat penting gitu. Bagi saya nih ya, saya pribadi, saya itu nggak pernah nganggap pilih-pilih harus ini, enggak. Ini saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Karena walaupun uji coba biasa, misalnya kita uji coba lawan katakanlah tim universitas atau tim perserikatan amatir, ketika saya pribadi bela tim nasional berseragam, itu sangat pentingnya gitu kan, sangat penting gitu. Jadi bagi saya ya mungkin kan orang nganggapnya ini Piala Ciki bukan agenda FIFA. Nggak bisa as a player, mantan pemain, dan mungkin saya rasa pemain yang berseragam tim nasional juga merasakan hal yang sama, karena ini kebanggaan buat kita untuk masuk ke tim nasional tuh nggak gampang loh, ya kan? Orang semua main bola ribuan yang ada itu pengen berseragam tim nasional gitu kan. Jadi ketika membela nama bangsa, walaupun di event uji coba tidak resmi, itu kebanggaan itu bagi pemain, itu luar biasa. Jadi
kalau memang anggapannya itu piala ciki, ngapain diikutin gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi kalau memang sudah mengikuti harus dilakukan dengan serius bagi saya. Tapi sebenarnya kalau bisa lihat dari pemain-pemain yang diaspora juga banyak yang main di Liga Indonesia. Ini sebenarnya kalau dari pemain-pemainnya mampu ya pada tahun ini menjuarai AFF sebenarnya. Walaupun yang pemain-pemain di Eropa nggak main. Iya, ya. Jadi sebelum turnamen dimulai kan sempat ngobrol-ngobrol juga. Saya yakin banget itu. Karena squad yang ada menurut saya mewah sekali gitu kan. Walaupun tanpa J dan pemain-pemain yang main di Eropa itu bagi saya masih di atas rata-rata karena ngelihat tim-tim lain kayak yang di tim Thailand juga bukan yang full timnya gitu kan, mungkin yang Vietnam aja lah mungkin kan. Terus tim-tim lain juga banyak pemain muda, jadi saya nggak expect sama sekali dan bisa nggak masuk semifinal gitu kan. Karena saya yakin banget itu kita bisa juara malah saat juara nih dengan materi pemain seperti ini. Kalau dilihat dari misalnya pemain-pemain oke lah, memiliki kualitas yang sebenarnya di atas. Tapi dukungan publik juga luar biasa apalagi ketika di Pekansari ya. Selain keberhasilan pelatih dari Vietnam, apakah memang pemain-pemainnya agak nganggap remeh atau seperti apa nih, Mas? Saya rasa kalau menganggap remeh enggak mungkin ya. Mungkin nganggap remeh itu saya yakin enggak lah. Tapi mungkin overconfident mungkin iya. Tapi nganggap remeh enggak. Yang pasti itu memang menurut saya itu kita kurang tepat dalam antisipasi counter attack mereka gitu kan. Karena kita menguasai bola gitu kan. Kita lagi control the game gitu kan, tinggal menunggu gol. Tapi terjadi counter attack, akhirnya kita kalah gitu kan. Lawan Vietnam dan terulang lagi lawan Singapura gitu kan. Seri. Nah, nih ketika melihat hal itu, kalau dari figur pelatih kita John Headman sendiri, Mas Kurniawan lihat seperti apa? Apakah memang sebenarnya John Headman cukup baik? Kalau kita ngelihat di pertandingan uji coba sebelumnya ini sebenarnya cukup baik ya. Tapi kenapa dia di AFF ini seolah-olah ketika lawan Vietnam apalagi itu kelihatan kita tuan rumah, pemain-pemain kita pemain bagus, ini bisa gagal. Seorang John Headman. Ya, kita sesama pelatih tidak etis menilai pelatih lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya seperti yang saya bilang, kita harus percaya dengan tim kepelatihan gitu kan, karena dia yang bertanggung jawab penuh dan dia yang tahu betul strategi apa, game plan apa yang akan dimainkan dan tahu betul siapa-siapa pemain yang harus diturunkan karena dia yang mengikuti daily mereka pemain ini. Mungkin mungkin kita sebagai orang luar kenapa yang ini nggak dimainin gitu kan, kita kan nggak pernah tahu kondisinya, mungkin lagi cedera, demam atau apa, kita kan nggak pernah tahu karena yang tahu kan yang ada di dalam gitu kan. Nah, tinggal memang kecewa kita pastilah dengan kegagalan kemarin gitu kan. Tapi kembali lagi, setiap pelatih kan punya KPI, punya target. Nah, kita tunggu aja target sesuai kontraknya seperti apa gitu kan. Gitu aja. Apakah kekalahan di AFF kemarin itu menunjukkan memang kualitas liga kita? Ini juga bisa dianggap jangan kalah nih liga kita sama Vietnam atau seperti apa? Iya, saya kalau liga luar saya kan nggak begitu mengikuti ya, ya mungkin sebagai apa namanya ya
comparison-nya mungkin ya wakil-wakil di liga mereka masing-masing ketika main di SEL Asia gitu kan, sampai sejauh mana mereka bermain itu sih. Sebenarnya kalau Liga ASEAN sendiri kan yang kelihatan banget liganya kayaknya sudah settle itu kan kayak Thailand, yang lain kan kita belum pernah tahu gitu kan. Saya rasa nggak kita kalah banget ya enggak gitu kan. Cuman ya kan kita juga tahu makin hari juga liga kita kan juga makin membaik gitu kan dari yang dulu-dulu gitu kan, itu harus diapresiasi juga gitu kan. Cuman ya kembali lagi ya prestasi tim nasional itu kan salah satu cerminan dari liga gitu kan. Ya, kita berharap ya kita lihat aja lah. Mudah-mudahan kedepannya makin baik karena kalau tim nasional berprestasi kan saya sih lebih ke mention ke adik-adik kita yang di grassroots gitu kan, semangat mereka untuk menjadi main bola kan makin besar gitu kan, sehingga bakat-bakat itu kan selalu tumbuh gitu kan, jangan sampai karena tim nasional nggak berprestasi akhirnya orang tua mereka melarang jadi main bola misalnya kan gitu kan, nah itu yang harus dihindari. Mas Kurniawan, ini kita sebentar lagi kita akan FIFA ASEAN Cup. Iya. Melihat hal itu, pemain-pemain diaspora kita yang ada bermain di Eropa bisa main. Iya. Harus juara nggak nih? Ya haruslah menurut saya, karena kalau lihat value-nya kan Indonesia adalah yang paling tinggi lah kan, pemain-pemainnya main di Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, di top league semua lah. Jadi ya nggak ada alasan nggak juara menurut saya ya, karena mereka juga ini dan kalender FIFA juga gitu kan, dan kualitas yang lain kan, maksudnya bukan merendahkan tapi melihat penampilan ketika kita full tim seperti apa, jadi nggak ada pilihan lain untuk ya menjadi juara lah, minimal bisa mengobati kekecewaan kita ketika di AFF kemarin. Nah ini kan FIFA ASEAN Cup ini membelah pandit nih Mas. Pandit ada yang bilang kalau nggak juara ini John Herdman out, ada yang bilang gitu. Ada juga tunggu dong, lihat dulu Piala Asia. Karena kan targetnya Piala Asia dan juga Piala Dunia 2030 John Herdman. Kalau Mas Kurniawan melihatnya seperti apa Mas? Ya jadi gini, masing-masing pelatih itu kan setiap event itu harus ada report lah, gitu kan. Dan mau berhasil atau enggak itu harus menyampaikan reportnya dan dari federasi yang akan mengevaluasi gitu kan. Jadi ya sepenuhnya kita serahkan ke federasi karena kan yang bertanggung jawab untuk kontrak segala macam kan federasi gitu kan. Jadi mau berhasilkah, mau gagalkah, harus tetap ada evaluasi seperti apa kinerjanya per event itu gitu kan. Jadi kita serahkan semua ke federasi karena semua kan ada aturannya, nggak bisa juga kita memaksa ya. Kalau ngikutin emosi kan pasti iya gitu kan. Cuman kan kembali lagi bahwa bangsa kita kan bangsa yang besar gitu kan, bangsa Indonesia yang ya tahu aturannya juga gitu kan. Kalaupun memang harus diberhentikan ya harus ikut cara yang sesuai dengan kontraknya gitu kan. Tapi ya saya coba positive thinking aja lah dengan squad yang ada, ya mudah-mudahan insya Allah juara. Tapi FIFA ASEAN Cup ini terkesan ini nggak sih Mas? Ini laga main-main ini, apakah ini kan sebenarnya jatahnya emang persahabatan gitu kan, cuma 2 minggu. Ini terus juga masih kemarin India aja sampai cabut karena dia bertanding lawan Brazil kan. Nah ini penting nggak sih nih FIFA ASEAN Cup ini? Iya kan itu kan ikut kalender FIFA ya. Artinya semua negara yang terdaftar FIFA kan harus memanfaatkan
kesempatan itu, apapun itu judulnya gitu kan, bagi saya sangat penting lah, karena ini kan jatahnya oke, seperti yang dikatakan FIFA Matchday kan. Tapi ini kan dapat poin juga gitu kan, karena untuk mendongkrak peringkat kita juga gitu kan. Jadi apapun judulnya, kalau memang udah sesuai regulasi FIFA Matchday segala macam dan bicara tim nasional sangat penting bagi saya, karena tim nasional adalah segalanya bagi pesepak bola. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Ya. Kalau Mas Kurniawan dikasih kesempatan untuk mendampingi John Hartman, dampingi, apa yang Mas Kurniawan akan bilang ke John Hartman untuk timnas kita? Oh, enggak lah. Ya, Maksudnya kan kalah. Satu hal lagi, bikin Indonesia juara ya. Apapun itu ya. Iya, apapun itu bikin Indonesia juara gitu. Karena kan mungkin masyarakat kita dan juga kita sendirilah, saya sebagai orang pencinta sepak bola Indonesia kan haus akan juara dengan tim nasional. Termasuk juga bisa lolos Piala Dunia gitu ya 2030. Oh iya. Oke, Mas Kurniawan, terima kasih waktunya Mas. Oke. Iya. Jadi tetap di Ruang Bola, jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Tetap bersama saya Ignatius Indro, dan juga nanti di episode selanjutnya Dedik akan kembali. Oke, terima kasih. Dah.